Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah, Pak Nurdin Zudi. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 2210701028 akan mempresentasikan materi tentang hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah menurut ulama fikih adalah apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhir. Hakikat ibadah. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob, yaitu Tuhan, ada hamba yang beribadah dan ada Rob yang disembah. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Pembagian ibadah. Pembagian ibadah terdiri menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah khusus, ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah toharoh, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, dan seterusnya. Adapun dalil Al-Quran tentang ibadah mahdoh, tentang toharoh, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh yaitu ibadah secara umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang termasuk ibadah ghairu mahdoh ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Adapun firman Allah terkait dengan ibadah ghairu mahdoh tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah misalnya Quran Surah Ali Imran ayat 104. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khudu' yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah melatih diri untuk disiplin. Yang terakhir yaitu prinsip ibadah. Mengutip Azhar Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final. Maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun ke-6 prinsip dalam beribadah tersebut adalah 1. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanpa perantara. Yang ketiga, harus ikhlas. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani.
Dan yang terakhir yaitu mudah dan meringankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.